Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sehat dan bahagia selalu, Sugiyoto Namo Buddhaya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang latar belakang sejarah munculnya filsafat Buddha. Dan bagaimana uraiannya, mari kita simak bersama-sama. Teman-teman mahasiswa, Buddhism atau Buddhisme lahir di India. Jadi pokok pembicaraan kita berawal dari sejarah munculnya filsafat di India terlebih dahulu. Jadi sudah sejak lama para ahli Indologi sependapat bahwa timbulnya kebudayaan dan peradaban India dimulai dengan datangnya suku bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Bersumber dari Rigveda yang sebagian besar merupakan kumpulan lagu-lagu pujian bagi kebesaran alam dan juga merupakan susunan dari sanja-sanja Veda. Dikatakan bahwa ada pertentangan antara suku bangsa Arya sebagai penyerbu dengan penduduk asli berkulit hitam yang disebut dengan Dasyus. Kecurigaan dari para penyerbu terhadap penduduk asli yang kemudian tercermin dalam penggolongan 4 kelas sosial atau kasta seperti yang tertera di dalam Rigveda yang dibuat oleh orang-orang yang menempati lembah Indus pada waktu penyerbuan bangsa Arya. Hasil penemuan para arkeolog berupa sisa-sisa peradaban yang telah berkembang baik di lembah Indus telah mengubah seluruh gambaran bahwa penduduk asli berkulit hitam yang dikalahkan oleh bangsa Arya tidak lagi dapat dikatakan atau dianggap sebagai bangsa yang tidak berbudaya. Namun mereka justru kelihatannya telah memiliki kebudayaan yang tinggi dan berkembang dan sudah seperti masyarakat perkotaan. Adapun pada perkembangannya, kedua aliran tersebut pada tahun-tahun kemudian sudah menyatu dalam satu penampilan, yaitu seperti dalam naskah-naskah Pascaveda yang dimulai dengan Upanishad. Selanjutnya, kebudayaan bertapa sangat mempengaruhi India pada waktu itu, yang berkaitan erat dengan peradaban bangsa yang menduduki lembah Indus sebelum kedatangan bangsa Arya. Hal tersebut dapat diketahui dari lambang-lambang Indus yang sangat dihormati pada waktu itu, menggambarkan bentuk Siwa sebagai Mahayogin. Selanjutnya dikatakan bahwa kebudayaan bangsa Arya lebih cenderung bersifat keduniawian, seperti tersirat dalam lagu-lagu pujian tentang hal-hal keindahan dan kesenangan duniawi. Dan hal ini bertentangan dengan kebudayaan bukan bangsa Arya, seperti yang tersirat dalam sanja-sanja Veda tentang keengganan akan kebudayaan bangsa Arya. Sejarah filsafat India dapat digambarkan sebagai kisah persaingan antara dua tradisi yang saling bertahan eksis pada waktu itu. Tidak ditemukannya atau minimnya catatan tertulis mengenai masa Praweda mengakibatkan setiap penelitian tentang permulaan filsafat India pada umumnya bertolak dari pengkajian terhadap Veda. Spekulasi tentang fenomena terhadap konsep kesatuan alam dan latar belakang psikologikal yang menimbulkan munculnya konsepsi tentang dewa. Menurut M. Haryana dikatakan bahwa kecuali jika orang primitif memperhatikan terulangnya fenomena alam secara teratur, dan kecuali jika ia percaya dengan penuh keyakinan bahwa setiap kejadian mempunyai penyebab yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, maka ia tentu akan meminta pertolongan dewa-dewi untuk menerangkan hal tersebut. Konsep tentang keteraturan fisika yang murni ini yang kemudian dikenal sebagai rta atau yakin atau keteraturan alam, yang kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi sistem korbanan dan kemudian berkembang menjadi hukum moral. Meskipun konsepsi dewa seperti yang muncul dalam Rigveda oleh para ahli Indologi telah menemukan beberapa perbedaan tingkat evolusinya. Tingkat pertama ditandai oleh pandangan tentang alam yang bersifat antropomorfik.
bahwa kekuatan alam seperti api, angin, dan hujan dipikirkan sebagai bentuk seperti manusia yang memiliki perasaan, keinginan, dan sebagainya. Namun dengan berjalannya waktu, makhluk-makhluk ini dipandang seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan, misterius, kekuasaan, dan sekaligus menakutkan. Dan hasilnya adalah munculnya tempat-tempat pemujaan yang menunjukkan sifat-sifat ilahi, dan kepadanya manusia menggantungkan hidupnya yang tenang dan menyenangkan. Setiap orang bergantung kepada kebutuhannya dan keinginannya, memilih salah satu di antara dewa-dewa itu untuk dipuja, yang kemudian cenderung untuk memujanya sebagai yang tertinggi di antara para dewa-dewa. Dan selanjutnya Max Muller, filsuf Jerman, menyebut tingkatan ini sebagai henoteisme. Konsep dewa ini mengarah pada kedua arah perkembangan, yaitu yang pertama adalah monoteisme dalam bentuk seperti Waruna, dan kemudian Prajapati dan Brahma. Dan yang kedua adalah monisme yang berpuncak pada konsep Brahma Atma seperti yang tercermin dalam Upanishad. Pada tingkat paling awal, ketika bentuk antromorfisme sedang menjadi mode, korbanan cukup berupa persembahan sederhana seperti soma, susu, ghee, atau mentega yang dimaksudkan untuk memuaskan satu jenis makhluk yang berbeda sedikit daripada manusia. Dan semua persembahan ini dimaksudkan untuk menampakkan rasa terima kasih atas anugerah yang diterima oleh manusia. Namun jika perbedaan antara manusia dan dewa-dewa ini menjadi semakin besar, dan dewa-dewa dipandang memiliki kekuasaan yang semakin besar, maka korbanan diselenggarakan untuk maksud menenangkan amarah para dewa dan dengan harapan akan memperoleh berkah kebajikan. Kemudian selanjutnya, dengan bertambah peliknya upacara korbanan yang dilakukan, timbullah satu kelas pendeta atau brahmana yang bertindak sebagai penghubung antara manusia dan dewa, yang dalam kenyataannya pendeta-pendeta itu pada akhirnya dianggap sebagai makhluk setengah dewa. Kehidupan agama bangsa India kemudian menjadi amat dipengaruhi oleh upacara-upacara pelik dan ekstensif. Korbanan dipandang sebagai alat yang dapat dipakai oleh sang brahmana untuk menganugerahkan kesehatan dan kemakmuran kepada si pemuja atau pemberi korban. Selanjutnya, upacara-upacara keagamaan ini mulai menggunakan lagu-lagu pujian Weda sederhana yang dikomposisi dari sanjak-sanjak sebagai bagian dari upacara kurban. Salah satu fungsi pendeta-pendeta adalah menyanyikan lagu-lagu pujian tersebut, sehingga mereka menjadi wali bagi Weda, yang kemudian timbul pengkaitan antara lagu-lagu pujian tersebut dengan kekuatan magis. Kemudian selanjutnya, ketika monoteisme sedang menjadi mode, asal Weda kemudian dihubungkan dengan adanya satu makhluk luhur, yaitu Prajapati, yang seringkali dianggap sebagai yang bertugas menciptakan atau melaksanakan hal-hal tersebut. Dan kemudian ketika berkembang gagasan tentang Brahma, dan dengan adanya pengidentifikasian antara Brahma dengan Prajapati, dalam salah satu Upanishad tertua disebutkan bahwa pengetahuan Weda datang dari Brahma yang mengemukakannya kepada Prajapati, dan yang pada gilirannya mengutarakannya kepada Manu atau manusia pertama untuk disampaikan kepada manusia. Weda yang berisi pengetahuan yang dianggap datang melalui ilham dari dewa, diturunkan dari generasi ke generasi melalui tradisi yang panjang dan tidak terputus dari para bijaksana. Dan sekarang kita sampai pada kaum tradisionalis yang menggali ilmu pengetahuan mereka seluruhnya dari tradisi kitab suci dan tafsirannya.
Mereka dikenal dengan kaum Brahman yang memegang otoritas yang keramat dari Weda-Weda, dan salah satu golongan yang berperan sangat penting pada tradisi bangsa Arya. Walaupun kebudayaan petapa telah kehilangan vitalitasnya pada permulaan periode dominasi bangsa Arya, namun ia tidak dapat dihapuskan keseluruhannya. Demikian hingga pada akhir periode Weda pertama, yaitu dengan munculnya literatur Brahmana, tradisi petapa tersebut kembali bangkit lagi. Periode yang diawali oleh Aranyakas menyaksikan munculnya kembali kebudayaan petapa yang di dalam Upanishad dijelaskan bahwa kebudayaan pertama agak mengalahkan kebudayaan Brahmana, dan penekanannya sekarang berpindah dari korbanan atau upacara-upacara atau disebut dengan karma kepada pengetahuan atau pengertian yang disebut dengan istilah jhana, dari pengetahuan akan dunia luar atau loka kepada pengertian tentang individu atau atman. Peniti beratan atas pengertian realitas yang ada dalam manusia mungkin merupakan hasil langsung dari latihan konsentrasi yoga yang merupakan aspek terpenting dari tradisi pertapaan. Pemeriksaan terhadap proses konsentrasi yoga dan perbedaan tingkat kesucian batin yang dicapai seperti diterangkan oleh beberapa petapa terdahulu seperti Alara Kalama, Udaka Ramaputta, dan bahkan Siddhartha Gautama menjelaskan bagaimana cara beberapa gagasan yang hidup selama periode Upanishad lahir dan hidup. Tujuan konsentrasi yoga adalah penghapusan secara bertahap kesan-kesan indria dan juga nafsu-nafsu rendah yang berkaitan dengannya seperti tamak dan sebagainya. Tingkat perkembangan mental ini adalah hasil dari konsentrasi yoga yang merupakan bagian tak terpisah dari kebudayaan petapa. Untuk menggambarkan keadaan kejiwaan ini menurut terminologi barat, yaitu Konse, mengatakan bahwa dari luar keadaan ini kelihatannya seperti koma, tidak ada gerak, ucapan, dan pikiran. Yang tertinggal hanya kehidupan dan kehangatan. Bahkan rangsangan bawah sadar pun dikatakan sedang tidur. Namun di dalam kelihatannya dapat disamakan dengan apa yang disebut tradisi mistik sebagai kesadaran yang tak terlukiskan dari perenungan murni. Maksud yang terbuka yang mengarah pada realitas persatuan dari kekosongan dengan kekosongan, atau persatuan antara satu dengan satu, suatu kediaman di lembah ilahi atau padang pasir ketuhanan. Dengan kata lain, proses kejiwaan individual muncul untuk bergabung dengan kenyataan yang lebih agung atau lebih luas, yaitu suatu realitas terakhir. Walaupun analisis mengenai pencapaian tingkat kebatinan yoga tersebut berdasarkan pada uraian tentang jhana yang diberikan oleh kaum Buddha, namun tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa ada perbedaan yang besar dengan apa yang telah dikembangkan oleh para petapa pra-Buddha atau pra-Upanishad. Jika literatur Aranyaka mewakili periode pada waktu kebudayaan petapa diterima oleh tradisi Weda, maka tidaklah mungkin bila periode selanjutnya yang digambarkan juga oleh Upanishad lepas dari pengaruh tradisi petapa ini, dengan anggapan bahwa tradisi petapa tidak hilang seluruhnya. Salah satu keistimewaan dari Upanishad terdahulu, khususnya Aranyaka dan Chandogya, diuraikan oleh Jayatileke. Ada 3 kelas pemikir yang masing-masing menekankan pada cara khusus untuk memperoleh pengetahuan,
yaitu tradisional, rasional, dan eksperiensialis. Rasional mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan dari pemikiran dan spekulasi tanpa menggunakan persepsi ekstrasensorik. Para ahli metafisik dari kaum Upanishad awal, kaum skeptis dan kaum materialis, dan sebagian besar kaum Ajivika adalah termasuk di dalam kelas ini. Kelas eksperiensialis adalah yang teori-teorinya bersandar pada pengetahuan pribadi langsung dan pengalaman, termasuk di dalamnya persepsi ekstrasensorik. Teori Jayatileke ini berakibat bahwa konsep diri individual atau Atman dan diri semesta atau Brahman yang dikemukakan pada Upanishad awal diturunkan pertama kali melalui spekulasi dan dalih rasional dan pengujiannya terhadap pengalaman untuk maksud pengujian kebenaran teori-teori ini. Para pemikir Upanishad cenderung bermaksud mengarahkan perhatiannya pada pembenaran secara rasional terhadap kesimpulan yang dihasilkan dari perenungan yang bersifat mistik yang lebih tinggi. Di samping pada waktu yang bersamaan menghindari setiap acuan langsung kepada persepsi ekstrasensorik dan intuisi yoga. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh adanya usaha tradisi Weda atau Brahman untuk tetap menjauhkan diri dari tradisi petapa yang telah bertahan lama. Akan tetapi pada akhirnya, khususnya dalam periode Upanishad pertengahan dan belakang, ditemukan bahwa kebudayaan petapa ini mempengaruhi tradisi Arya secara keseluruhan. Namun, guru-guru Upanishad sangat berbeda dari Buddha yang mengikuti metode perenungan mistik kalau mereka juga melakukan penguraian terhadap penemuan-penemuan mistik atau perenungan yogi. Kenyataannya, banyak cendekiawan Hindu yang menulis tentang Buddhisme dan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa Buddha lahir sebagai orang Hindu, hidup sebagai Hindu, dan meninggal sebagai orang Hindu. Dan memang benar bahwa beberapa abad setelah Buddha meninggal dan setelah ajaran-ajarannya mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis, Buddha kemudian dianggap sebagai titisan atau avatar dari Dewa Wisnu. Tetapi perlu diingat bahwa selama Buddha hidup, Buddha sendiri dianggap sebagai seorang petapa dari jenis yang paling buruk oleh guru-guru agamanya yang ortodoks, seperti tentang kesalahpahaman dan penafsiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang konsepsi Nibbana pada Buddhisme awal, telah membuat banyak cendekiawan berpendapat bahwa sepanjang konsep yang berkenaan dengan realitas terakhir, tidak ada perbedaan apapun di antara ajaran Buddha dan ajaran guru-guru Upanishad. Dan mengenai hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan untuk saat ini kita akan berfokus pada latar belakang munculnya filsafat Buddha terlebih dahulu. Dalam Upanishad Canda-yoga, di dalam salah satu kutipan ayatnya menyatakan bahwa Narada menyatakan kepada Sanat Kumara bahwa walaupun ia mengetahui semuanya tentang spekulasi rasional, namun ia tidak mempunyai pengetahuan tentang diri atau Atman. Kutipan syair sebagai berikut, "Yang mulia, saya mengetahui Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvana sebagai 4 Veda, epik dan adat, serta pengetahuan kuno sebagai 5 Veda dari segala Veda, yakni tata bahasa, pengambil hatian para bapak, ilmu tentang angka atau matematika, ilmu tentang penujuman, ilmu tentang waktu atau kronologi, logika, etika dan politik, ilmu tentang dewa, ilmu tentang pengetahuan sakral,
ilmu tentang unsur-unsur makhluk halus, ilmu tentang senjata-senjata, astronomi, ilmu tentang ular dan kesenian. Semua itu yang mulia saya ketahui, tetapi yang mulia, saya cuma mengetahui kata-kata dan bukan intinya. Kutipan tersebut bahwa dalam Upanishad awal tidak ditegaskan bahwa Brahman atau Atman merupakan objek dari persepsi ekstrasensorik. Tetapi dengan menggunakan alasan ini lalu menganggap para ahli metafisika pada masa Upanishad awal sebagai kaum rasionalis seperti pendapat Jayatileke merupakan suatu hal yang berlebihan. Semua itu karena merupakan doktrin metafisika yang kemudian menguasai seluruh sejarah filsafat dan agama India. Kecenderungan menjadi absolut mencapai titik puncaknya sebagai munculnya Upanishad. Realitas individu seperti halnya juga benda-benda mati diidentikan dengan realitas terakhir. Atman menjadi Atman atau Brahman. Itulah engkau atau Tatwam Asi yang merupakan ringkasan ajaran-ajaran dari para pemikir Upanishad. Dan kemudian reaksi pertama terhadap teori metafisika ini datang dari kaum materialis yang dikenal sebagai kaum Charwaka, Lokayatika, dan Barhaspatya. Mereka berpendapat bahwa persepsi indria merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang sahih, dan bahwa karena itu dunia nyata adalah satu-satunya realitas. Kesadaran adalah tidak nyata karena bukan salah satu objek dari 5 indria. Dunia nyata berfungsi dengan mengikuti suatu pola tertentu dan pola itu disebut sebagai sifat bawaan atau swabawa. Kemudian kehidupan manusia dan tingkah laku seluruhnya ditentukan oleh hukum fisika tersebut. Kehidupan kejiwaan hanyalah merupakan produk sampingan dari 4 unsur materi atau disebut mahabhuta, dan karena itu tidak dapat mempengaruhi badan jasmani atau dunia luar. Selanjutnya, manusia itu bukan apa-apa, tetapi hanya hewan yang dapat bergerak secara otomatis atau automaton. Dan yang selanjutnya adalah diskusi tentang kesusilaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kebatinan adalah tidak berarti atau sia-sia belaka. Dengan hancurnya badan jasmani, seseorang sama sekali mati dan hancur. Tidak ada apa-apa setelah kehidupan ini, menurut mereka. Doktrin kaum materialis ini tidak hanya menyangkal kesinambungan pribadi manusia, tetapi juga menolak hukum moral atau karma yang mengiyakan kesinambungan tindakan-tindakan dalam bentuk akibat-akibat. Dan ini merupakan bentuk naturalisme ekstrim dalam pemikiran India, dan kemunculannya merupakan suatu reaksi terhadap metafisika idealistik dari periode yang lebih awal. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat 2 pusat belajar atau sekolah pada masa Prabuddha, yaitu yang pertama adalah Ajivika dan yang kedua adalah Jainisme. Yang pertama adalah sekolah Ajivika. Merupakan suatu bentuk determinasi alami dengan mengkombinasikan materialisme dengan suatu teori evolusi alami. Kelangsungan hidup di sini dipikirkan sebagai satu analogi terhadap perkembangan dan kedewasaan suatu tumbuhan atau transmigrasi berevolusi dengan akhir yang ditentukan sebelumnya. Kehidupan diukur dengan gantang, dengan kesenangan dan kesedihannya, dan dengan akhir yang diterapkan. Kehidupan tidak dapat diperingan ataupun diperberat, juga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan. Seperti sebuah bola atau gulungan benang yang apabila dilempar akan terlepas sepanjang benang tersebut. Begitu pula kebodohan dan kebijaksanaan kelihatannya serupa, yaitu
akan menuntun ke arah jalan masing-masing dalam mengakhiri penderitaan. Tidak perlu diragukan lagi, ini adalah bentuk determinasi atau fatalisme yang ekstrim atau disebut dengan niyati wada. Dan studi yang kedua adalah Jainisme. Tergolong dalam tradisi petapa atau samana. Latihan semangat bertapa dibawa ke arah yang ekstrim oleh sekolah ini. Dan kenyataannya, kaum Buddha mengacu hal ini sebagai hal yang menekankan pada 4 pengendalian diri atau Catu Yama Samwara. Keempat kendali itu merupakan turunan teori deterministik tentang tingkah laku moral atau karma. Menurut mereka, seseorang bertanggung jawab atas tingkah laku atau perbuatannya. Tetapi setelah suatu perbuatan dilakukan, ia menjadi sesuatu yang di luar dirinya. Karena ia tidak mampu dalam segala keadaan mencegah akibat-akibat dari perbuatan tadi. Dalam arti lain, seseorang menjadi sasaran dari perbuatannya sendiri. Kemudian kaum Jaina berusaha menghapus akibat-akibat perbuatan yang telah lalu dengan latihan-latihan yang keras dan mencoba untuk mencegah bertumpuknya karma pada masa yang akan datang dengan tanpa kegiatan. Hal yang paling menonjol dari setiap sekolah-sekolah tersebut adalah adanya pengaruh kuat dari berbagai bentuk absolutisme. Yang pertama adalah tradisi Upanishad, itu menyangkal perubahan dan ketidakkekalan sebagai hal yang menyesatkan dan membenarkan realitas dari diri yang tetap, dan menganggap penyelamatan sebagai realitas dari bersatunya diri individu dan diri alam semesta. Yang kedua adalah tradisi materialis yang menganggap bahwa materi sebagai realitas terakhir dan menyangkal segala bentuk spiritualitas. Dan yang ketiga adalah tradisi Jaina yang percaya bahwa keabadian maupun ketidakkekalan adalah ciri-ciri realitas terakhir dan menekankan bentuk-bentuk ekstrim dari penyiksaan diri untuk maksud pembebasan diri dari belenggu kehidupan yang disebabkan oleh partikel-partikel karma. Secara singkat, hal-hal inilah atau ketiga aliran tersebut lah yang membentuk suasana religius dan filosofis pada waktu Buddhisme muncul. Dan dengan memahami dan mengerti dengan baik latar belakang sejarah ini, maka pada pertemuan berikutnya, teman-teman mahasiswa akan lebih mudah memahami bagaimana sumbangan pemikiran Buddha di tengah ketiga pendapat tersebut. Teman-teman mahasiswa, materi ini bersumber dari The Principle of Buddhism Psychology, karya dari Kalupahana tahun 1986. Tetapi teman-teman mahasiswa dapat mengembangkan atau menggunakan sumber referensi lain berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk terus belajar, dan akhirnya saya ucapkan salam bahagia, salam sehat selalu, Sugiotu, Namo Buddhaya.